Perjalanan saya kali ini akan menuju ke Pura Samuan 3 yang berlokasi di Jalan Pura Samuan 3, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Imam Bonjol dan akan melanjutkan perjalanan ke Pura Samuan 3. Adapun sejarah Pura Samuan 3 adalah merupakan pura yang memiliki sejarah dan peran yang sangat besar dalam menjaga persatuan di Bali, yang mana awalnya berkembang banyak sekte dan aliran kepercayaan di Bali. Dilansir dari jurnal Nirwasita Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, pura ini merupakan tempat pertemuan atau persamuhan agung para pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan sekte yang ada di Bali. Pertemuan ini dipimpin oleh Empu Kuturan dan anggota rapat adalah 9 pemimpin sekte dengan konsep pemujaan ortodok, yaitu memuja pohon, batu, dan angin besar. Sekte ini kemudian disatukan di Pura Gunung Gua yang merupakan nama awal dari Pura Samuan 3 dan menghasilkan keputusan yang positif. Saat itulah Empu Kuturan mencetuskan ide untuk mendirikan Pura Kayangan 3 dengan konsep desa pekraman di Bali. Pura ini terdiri dari 2 kata, yakni kayangan yang berarti tempat suci dan 3 yang berarti 3. Pura Kayangan 3 merupakan 3 tempat suci yang akhirnya dihubungkan dengan konsep Trimurti, terdiri dari Brahma di Pura Desa, Dewa Wisnu di Pura Pusah, dan Dewa Siwa di Pura Dalem. Sejak itulah desa pekraman atau desa adat di Bali eksis dengan Kayangan 3 sebagai simbol persatuan masyarakat Bali. Dan saat ini saya sudah tiba di Pura Samuan 3, tapi saya akan memulainya dari bagian luar dari Pura Samuan 3, yaitu pada bagian Beji, yang mana Beji ini terletak di bagian timur dari Pura Samuan 3 yang berada di pinggir sebuah sungai. Dan kebetulan di sini ada anak-anak yang sedang memancing, dan ini adalah sungainya. Sungai di sini tidaklah dalam tapi dangkal sebatas pergelangan kaki, dan ini ada sebuah pohon beringin yang besar. Dan di sini juga terdapat sebuah beji, yang mana beji ini adalah merupakan sumber air suci yang disebut dengan air tirta bulakan, yang mana fungsinya bisa dipakai untuk melukat ataupun dipakai untuk upacara tertentu seperti upacara membayuh saat memerlukan sekian jenis air yang harus digunakan. Dan setelah selesai melakukan persemayangan di tirta bulakan dan meminta tirta bulakannya, kita melanjutkan kembali ke beji yang ada di bagian pinggir tembok Pura Samuan 3. Beginilah keadaan beji yang ada di sini, yang mana beji dibatasi dengan pagar besi dan diisi dengan wastra yang berwarna kuning, yang mana artinya beji itu tidak sembarangan dipakai untuk mandi. Dan saya lanjutkan ke dalam, juga terdapat sebuah kolam, namun tidak berisi air, dan ada juga sebuah pelinggih. Dan jika naik di tangga ini akan menuju ke Pura Samuan 3, namun saya akan terlebih dahulu menuju ke Pura Beji. Artinya Pura Beji ada di sini, sedangkan di bawah adalah sumber airnya. Om Swastiastu. Dan beginilah keadaan Pura Beji yang ada di Pura Samuan 3, yang dimana ada sebuah pelinggih gedong dan ada batu-batu yang disucikan, dan juga terdapat patung-patung pada tembok yang dibentuk menyerupai gua, dan patung seakan-akan berada di dalam gua. Dan ini adalah merupakan Pura Beji dari Pura Samuan 3.
dan akan saya lanjutkan kembali untuk mengetahui apa saja yang ada di Pura Samuan 3. Dan sekarang ini saya akan menaiki tangga melalui Candi Bentar menuju ke bagian Nistaning Mandala dari Pura Samuan 3. Namun walaupun dikatakan sebagai Nistaning Mandala, tetapi di sini terdapat banyak sekali pelinggih, dan di sini juga terdapat sebuah pohon beringin yang cukup besar dengan akar tunjangnya yang menunjang tanaman induk. Dan saya lanjutkan perjalanan akan melihat apa saja yang terdapat di Pura Samuan 3, yaitu di bagian Nistaning Mandala dari Pura. Dan ini adalah pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Ini adalah pelinggih dari Ratu Agung, dan di sebelahnya ada sebuah pelinggih yang banyak berisi batu adalah merupakan pelinggih Ratu Bintang. Dan ini adalah merupakan pelinggih Ratu Cor atau Taru Curiga. Ketika saya mulai memasuki pura, bukan memasukinya dari pintu utama dari pura yaitu bagian depan, tetapi melalui bagian belakang dari pura. Dan saat ini saya menaiki sebuah tangga, dan di sini terdapat banyak pelinggih-pelinggih. Di antaranya ada balai panjang, dan juga ada pelinggih yang merupakan pemujaan Ratu Pande, Ratu Sedahan Atmo, dan juga Ratu Pasek. Saya lanjutkan kembali untuk menuju pelinggih berikutnya, yaitu kembali menuruni tangga yang tadi. Ini adalah merupakan pelinggih Hida Ratu Manca 3. Saya lanjutkan. Ini adalah pelinggih Pengaruman Agung, dan di sebelahnya terdapat pelinggih yang merupakan pelinggih Pengaruman Ratu Gunung Agung, dan di sebelahnya lagi adalah Pengaruman Ratu Gane, dan di sebelah ini adalah merupakan pelinggih Ida Batara Ratu Tirta Empul. Saya lanjutkan kembali untuk melihat pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Samuan 3, dan di depan adalah merupakan pintu masuk yang menyerupai angkul-angkul menuju ke Madianing Mandala. Dan di sini juga terdapat pelinggih yang berupa meru tapi terbuat dari batu bata, yang mana ini adalah merupakan Pura Lumbung atau sebagai linggih Hida Batara Rambut Sedana yang diisi dengan tedung berwarna kuning. Dan di sebelahnya adalah merupakan pelinggih Meru 3, dan ini adalah pintu masuk menuju Madianing Mandala dari Pura Samuan 3, yang di depan terdapat dua pelinggih dan dihiasi dengan patung-patung, dan bagian depan dari tangga dihiasi dengan patung naga. Dan ini adalah pelinggih Hida Tirta Lanang, dan di sini ada rumput dengan hamparan hijau yang sangat subur, dan itu adalah persimpangan Sekar. Dan saya akan menuju ke Madianing Mandala dari Pura Samuan 3, dan saya akan melalui sebuah candi bentar karena puri tadi yang besar itu khusus diperuntukkan jika ada upacara, di mana di depan candi bentar juga terdapat patung yang sebagai simbol penjaga daripada gerbang. Saat ini saya sudah sampai di Madianing Niste. Di sini juga terdapat beberapa pelinggih dan puri. Ini adalah pelinggih dari Sedahan Kulkul, dan ini adalah pelinggih dari Sedahan Pemiak Kala, dan ini adalah pelinggih Penglurah Agung. Beginilah keadaan di Madianing Niste, yang mana Kuri Agung tidak seperti Kuri Agung di pura lain, tapi
sedikit mirip dengan bentuk angkul-angkul. Dan di depannya terdapat banyak sekali hiasan patung yang berada di sisi kiri dan kanan tangga. Dan saya akan melanjutkan kembali menaiki tangga dan menuju ke bagian mandala berikutnya. Dan saya akan memasuki sebuah candi bentar yang dibatasi oleh pintu besi dan kebetulan tidak terkunci sehingga saya bisa masuk ke bagian yaitu Madyaning Mandala. Jadinya di sini terdapat banyak mandala sehingga harus dibagi. Dan ini adalah merupakan Madyaning Mandala dari Pura Samuan 3 dan saya akan masuk ke Utamaning Mandala dari Pura Samuan 3. Ini adalah gedung Persimpanan Betara Sami dan di sebelahnya ada Balai Persimpanan Ratu Agung dan di sebelahnya terdapat Balai Pengaruman yang tempat untuk mengias. Ini adalah pepelik dan di belakangnya adalah Linggi Betara Segara dan ini adalah gedung Sri Sedana yang Meru Tumpang 3 dan ini pepelik. Ini adalah pelinggih Tepasana Rong 3 dan ini adalah pelinggih Linggayoni dan di sebelahnya ada pelinggih Ibu Pertiwi. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Samuan 3. Pura Samuan 3 adalah merupakan pura kayangan jagat sehingga siapapun boleh datang dan melakukan persembahyangan di sini. Dan ini adalah linggih daripada Ida Betari Gangga yang mana di dalam pelinggih ada sebuah arca seorang dewi yang memiliki tangan sangat banyak dan di sebelahnya ada arca yang lebih kecil. Dari peninggalan yang ada itu menyebabkan Pura Samuan 3 ditetapkan sebagai pura cagar budaya karena menyimpan benda-benda purba. Dan di Pura Samuan 3 juga hingga saat ini masih dilestarikan budaya yang ada seperti tradisi perang sampian hingga kini masih dilakukan. Dan saya akan mempersiapkan piranti aturan dan melakukan persembahyangan.